Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Acara pagi hari ini kita di hotel apa ini Derawan. Caranya menghadiri sosialisasi perluasan peraturan daerah provinsi Kalimantan Timur oleh Dr. Haji Makmur APK MM. Mungkin bentar lagi mulai kawan-kawan acaranya. Mobil-mobil sudah terparkir di iya ya Pak. Teman, kita ikuti ke dalam. Potensi yang sungguh biasa di Kaltim. Dari pendapatan Kaltim APBD kita 11 sampai 12 triliun. Kemudian PAD kita di Kaltim 39% sampai mencapai 40%. Dan didominasi tentang pajak 78%. Nah ini sungguh luar biasa. Bahkan nanti akan lihat di beberapa halaman 10 bagaimana kenaikan. Dan untuk lebih memantapkan bagaimana masyarakat kita tahu dengan kewajibannya tentang masyarakat daerah ini, justru kami kemarin, jadi sebagaimana diketahui, saya ingatkan juga kepada kita bahwa masyarakat sudah berpartisipasi. Walaupun dia tidak tahu kadang-kadang. Untuk contoh ya jalan-jalan kalau pakai minyak dibelinya, ya sudah bahan baku. Nah ini bahan dari kami terima kasih kepada ulama Nahdlatul dan Moderator, begitu juga staf kita juga Pak Iman, Pak Dokter, Pak Yogi juga dokter. Kami ini seluruh Kaltim. Taulah saya lah sudah yang menjadi bupati. Jadi Badan Perencanaan Pembangunan 9,5 tahun. Jadi mengantar APBD 20 kali persetujuan. Setelah itu saya berhenti. Bosan saya di Bapeda. Dikeluarkan dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Waktu itu jadi kepala dinas pertambangan, tambahnya tidak tahu, kita singkat-singkat. Kemampuan fiskal ini mewarnai kemampuan daerah untuk membangun, itu saja titik. Kalau kemampuan fiskal ini tidak ada, jangan cerita apa deh. Kalimantan Timur ini memang kaya akan sumber daya alam. Tetapi sumber daya alam kita itu adalah sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Bapak sudah melihat sendiri Kabupaten Berau, begitu saja batu bara itu di pasaran dunia, 12 mulai PHK di mana-mana. Saya sempat melaksanakan tugas asisten 2 beberapa bulan yang lalu. Tiap minggu unjuk rasa. Saya tantang Pak, mumpung saya di sana. Saya akan mimpi, tapi belum jual. Besok lusa saya berhenti karena saya pensiun September 2022. Selesailah sudah itu. Kesempatan sudah. Saya sudah berontak-berontak terhadap kontraktornya. Pak Makmur, Bapak bisa goyang karena tidak ada lagi namanya izin jasa pertambangan. Nah, kemana itu rumah? Izinnya kepada siapa? Kemana itu SIS? Kemana itu roda teknik? Makanya saya kalau ada masalah perburuan, saya tidak mau tahu. Anda tidak pernah melapor ke saya. Keberadaanmu di berapa? Silakan datang ke Disnaker. Komponen inilah yang harus kita dukung bersama. Pajak kendaraan bermotor itu sama. Nah, akibat masyarakat terlambat membayar, akibat masyarakat tidak membayar di tahun pajak yang berlaku, maka pajak daerah ini mengalami
mengalami penurunan secara signifikan. Itulah pertimbangan kedua kenapa Perda nomor 8 tahun 2012 itu dirubah menjadi Perda nomor 1 tahun 2019. Di situ Pak, di bahan yang Bapak pegang itu hanya ditulis dirubah. Sebenarnya isinya perubahannya itu mengarah kepada tarif. Ada istilah dulu pajak progresif. Nah di situ turun apabila Bapak memiliki kena tiga-tiganya tapi turun. Kendaraan yang kedua menjadi sekian, kendaraan etanol. Itu sebagai suatu pabrik hilir. Nah, apabila itu terjadi, batu bara brown ini tidak lagi dikirim ke Jawa, tidak lagi dikirim ke India, ke Cina, tapi dibuat pabrik sendiri sebagai bahan baku metanol. Maka perahu akan kembali bersinar, bukan disebabkan karena batu bara hitam atau mutiara hitam, tapi batu bara brown. Itu sedang berproses. Saya sedang menangani izinnya, izin lingkungannya. Saya pacu-pacu, saya picu-picu. Sudah 3 bulan juga tidak selesai-selesai. Saya tidak mengerti apa. Padahal permohonannya itu masuk ke kami, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 1 pintu. 2 hari langsung saya tendang ke DLHK. Tolong diproses ini secepatnya. Kalau memang memenuhi persyaratan dari segi teknis, cepat sampaikan. 2 hari kemudian akan saya terbitkan izin lingkungannya. Apabila izin lingkungannya sudah keluar, langkah awal bahwa pabrik itu akan berjalan. Doakan Pak, mudah-mudahan 5 sampai dengan 6 tahun akan datang, saya juga akan menonton apa benar itu bisa terjadi. Amin. Nah, setahun lebih saya di sana, saya belum melihat benar mana orang berau sebagai pengusaha yang kita layani atas ini. Saya lihat lengkap, staf saya di Pron itu, saya panggil, ketik sekarang surat izin industri rumah tangganya 15 menit dan saya tunggu di meja ini. Ibu jangan pulang-pulang. Katanya Pak 1 minggu. Iya, hari ini jangan pulang. Iya Pak, 15 menit kemudian datang itu, sudah sertifikatnya. Saya teker, stempel, begitu di stempel, Bu ini yang Ibu urus. Sudah selesai Pak? Iya, bawa pulang. Pak, berapa harus saya bayar? Uang Ibu tidak laku di kantor saya ini. Gratis. Dia kalau yang di wilayah tambang dia tidak punya nomor polisi, bolong itu. Tapi tidak boleh keluar dari tambang. Begitu masuk ke Tanjung Redap, tangkap polisi. Nah inilah yang dapat kami berikan, kami sampaikan pengecualian tadi. Ada memang kendaraan yang motor tidak kena pajak dan terhadap pemerintah daerah. Termasuk di dalamnya itu biaya memprint, biaya lampu, biaya tukang ketik dihitung kali sekian tarif. Ketemulah kontribusi. Mohon maaf lah kalau yang bertanya lewat SMS tidak puas, tapi itulah intinya. Karena ini sosialisasi, lebih baik kita kepada hal yang bersifat operasional, tidak kepada sekarang dengan Undang-Undang Nomor 4 dan Undang-Undang Nomor 3 sebutannya tambang non bebatuan dan logam. Dulu golongan A, tambang golongan A itu adalah minyak, emas, nikel, dan yang berbau logam strategis. Itu A, urusannya di Departemen SDM. Kemudian B ini batu bara. Sekarang urusannya itu ditarik semua ke pusat. Zaman Pak Makmur sempat mengeluarkan perizinan karena kewenangan kita.
Sekarang urusan tambang menambang pasir. Pasir itu Undang-Undang 32 kewenangan Pemda. Dinas Pertambangan mengeluarkan perizinan. Mau pasir, mau koral, mau sirtu, tanah urukan, batu gunung. Itu urusan Dinas Pertambangan waktu itu, zaman Pak Makmur jadi bupati. Kemudian dengan munculnya Undang-Undang 23 itu tertarik ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Pertambangan dilikuidasi. Zaman terakhir kepala dinasnya itu Mampasikra. Semua dokumen pertambangan ditarik ke provinsi. Maka semenjak itulah pertambangan pasir itu menjadi urusan provinsi, Dinas Pertambangan provinsi. Kemudian dilaksanakan oleh DPM PTSP. Kita sempat mengeluarkan rekomendasi terhadap penambangan pasir di sungai. Alhamdulillah tidak pernah sampai pengurusan izinnya ke provinsi. Anda mengerti ya? Setelah ribut masalah pasir baru datang ke saya. Anda kan pernah direkomendasi? Anda kan pernah direkomendasi? Iya Pak. Iya Pak. Nah, kenapa nggak diurus? Diam semua. Nah sekarang dengan surat Dirjen Pertambangan Batubara dan Mineral Logam itu ditarik lagi ke pusat. Nah, matilah penambang pasir. Pertama, uangnya tidak ada mengurus ke sana. Yang kedua, se-Indonesia mengurus. Saya tantang para pengusaha pasir. Karena ada surat edaran bupati yang lama, saya disuruh memfasilitasi. Ayo datang ke saya, fasilitasi. Pertama kau penuhi fotokopi KTP, profil kalau ada perusahaan, kalau nggak data koperasi. Kemudian ada izin lingkungannya, saya rekomendasi, bupati rekomendasi. Nah, selebihnya harus membuat dokumen yang namanya RKAB, Rencana Anggaran Kegiatan dan Belanja, RKTPL, segala macam. Lah, yang mengurusnya itu sebecek. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya jadi lingkungan pemimpin, coba rakyat tidak boleh lagi pakai kayu, kulit. Mau tidur di mana, mau pergi rumah di mana. Ini teguran hati nurani kita pemimpin. Kalau saya harapkan pemerintah Kabupaten Berau itu kompak dalam muspidanya. Sekarang kalau menunggu surat-surat ajaib dari pusat itu bukan semudah itu. Sedangkan kita sekarang dilarang dari ulin, dari kayu. Ini dokter Dayak paling tanya dari Wahau mau disuruh atap dia lagi kembali atau masuk ke gua-gua itu kembali. Ini gunungan pemimpin loh. Kita aneh-aneh aja sebenarnya. Kalau saya aneh. Kalau Berau ini tentang masalah pasir di sungai, siapa ahli di sungai? Punya siapa? Maksud saya dalam keadaan seperti ini sambil menunggu ketentuan yang ada, regulasi yang ada, tolong dipikir. Mau disuruh apa generasi muda yang bikin rumah, tidak ada punya rumah. Kayu tidak boleh ditangkap, ulin ditangkap, pasir ditangkap. Ini renungan Pak. Kemudian nanti lu kembali kita ada daun di saudang sana, di batu-batu sana, daun kita udah bikin aja rumah daun di kota-kota ini. Soalnya sampai menunggu persoalan-persoalan seperti ini harus ada kebijakan yang diramu pakai jari. Mohon maaf aja Kapolres, Pak Ketua Pengadilan, Muspida lah, Bupati, Wakil Bupati, kamu ini. Terima kasih kepada narasumber, kepada staf ahli, kepada ahli dari umur, membawa acara begitu kepada Pak Boskan yang telah berkenan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan makna bagi kita sekalian. Dan mudah-mudahan nanti kita semuanya, karena sekarang ini pemerintah daerah provinsi sudah berupaya mendekatkan pelayanan, karena ada alasan juga bagi kita di individu di mana-mana. Nah ini kita sebenarnya lagi saya mohon maaf
Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan dan semangat. Ya, semua kita dalam kondisi ini kita lebih hebat. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon jangan pindah dari tempat duduk dulu karena ada administrasi mau diselesaikan. Pak Ajat mau langsung memaksin ini kelihatan. Ada vaksin massal. Jadi kita intermezzo saja Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Ajat barangkali ada yang mau administrasi selesaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, narasumber dan para akademisi dari Universitas Pulau Warman, panitia penyelenggara dan Bapak Ibu sekalian yang berserta ikut hadir, kami ucapkan terima kasih. Semoga kita terus dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Pak Makmur di lain waktu kesempatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Ajat.